Bupati Bovendigul, Roni Omba secara resmi menyerahkan surat keputusan kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2004. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali memperluas jangkauan siarannya di wilayah perbatasan melalui peresmian pengoperasian pemancar Relay Pro 1 RRI Bovendigul di Getentiri, Distrik Jaya. Halo, selamat pagi Bapak Mama Basrong semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Selasa 4 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi menyerahkan surat keputusan kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024. Penyerahan ini berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Bovendigul dan diikuti oleh para penerima SK dari berbagai formasi serta ASN dan tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dengan penyerahan SK tersebut, sekaligus menandai dimulainya masa tugas dan penempatan para CPNS maupun P3K pada unit kerja masing-masing. Momentum ini menjadi langkah awal bagi para aparatur baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di berbagai sektor pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bagi CPNS dan P3K formasi tahun 2024, hari ini adalah sebuah momen yang istimewa. Momen di mana perjuangan, ketekunan, dan kecerdasan yang telah Bapak dan Ibu tunjukkan dalam setiap tahapan seleksi akhirnya berbuah hasil yang manis. Pengangkatan sebagai CPNS dan P3K bukanlah garis akhir, melainkan garis start yang baru. Garis start untuk memulai sebuah perjalanan pengabdian yang penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Khususnya bagi CPNS P3K formasi tahun 2024, hari ini adalah sebuah momen yang istimewa. Momen di mana perjuangan, ketekunan, dan kecerdasan yang telah Bapak Ibu tunjukkan dalam setiap tahapan seleksi akhirnya berbuah hasil yang manis. Pengangkatan Anda sebagai CPNS dan P3K bukanlah garis akhir, melainkan garis start yang baru. Untuk itu melalui sebuah perjalanan pengabdian yang penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Bupati juga menambahkan CPNS dan P3K formasi tahun 2024 adalah aset terbaik daerah, generasi penerus yang terpilih melalui proses seleksi yang ketat dan kompetitif. Diharapkan Anda menjadi mesin penggerak inovasi, agen perubahan, dan pelayanan masyarakat yang profesional di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan diserahkannya SK tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap hadirnya tenaga baru ini dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bupati Bovendigul Roni Omba dalam apel bersama aparatur sipil negara sekaligus penyerahan SK CPNS dan P3K formasi tahun 2024. Menegaskan kembali pentingnya tanggung jawab dan komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di hadapan peserta apel, Bupati Roni Omba menekankan agar seluruh ASN tetap fokus bekerja pasca selesainya dinamika politik daerah, memperkuat disiplin, serta bersama-sama mendukung terwujudnya Kabupaten Bovendigul yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengingatkan bahwa suasana politik di daerah kita sudah selesai. Mari saatnya semua bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul yang lebih baik. Fokus sekarang adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia juga menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD, ASN, serta tenaga honorer agar dapat disiplin dalam bekerja. Dirinya mengajak semua masuk kantor tepat waktu dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan apel pagi ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. 1.
saya ingin mengingatkan bahwa suasana politik di daerah kita sudah selesai. Mari kita semua bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul yang lebih baik. Fokus kita sekarang adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD, ASN, serta tenaga honor agar dapat disiplin dalam bekerja. Mari kita semua masuk kantor tepat waktu, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Bupati juga mengatakan kepada seluruh ASN, perawat, dan guru yang berada di distrik-distrik untuk segera kembali ke tempat tugas dan melaksanakan tugas mulia ini dengan penuh dedikasi. Tugas kita untuk membangun daerah ini tidak boleh terhenti. Bupati Roni juga mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak perlu memikirkan jabatan. Fokuslah untuk bekerja dengan baik. Tidak perlu ada rasa minder atau merasa tertekan, karena situasi politik sudah selesai. Mari kita bekerja sama untuk kemajuan bersama. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk turut mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Kabupaten Bovendigul tangguh, aman, dan berkelanjutan. Dengan kerja keras, kekompakan, dan semangat yang tinggi, kita yakin bisa mencapai tujuan tersebut. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh ASN agar tidak perlu memikirkan jabatan. Fokuslah untuk bekerja dengan baik. Tidak perlu ada rasa minder atau merasa tertekan karena situasi politik sudah selesai. Mari kita bekerja sama untuk kemajuan daerah kita. Yang kelima, mari kita semua turut mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Bovendigul tangguh, aman, berkelanjutan dengan kerja keras, kekompakan, dan semangat yang tinggi. Kita yakin bisa mencapai tujuan tersebut. Kegiatan apel bersama dan penyerahan SK tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, disiplin, dan berintegritas demi kemajuan Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mabas dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul mendukung langkah LPP RRI dalam memperluas jangkauan siaran hingga ke wilayah pedalaman. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam acara peresmian pemancar relay RRI di Kampung Getentiri, Distrik Jair. Wakil Bupati Bovendigul juga menyampaikan pandangannya terkait peran RRI dari masa perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Marlinus mengatakan bahwa pemerintah daerah memandang RRI sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, sekaligus sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur yang sudah hadir dan bekerja sama dengan pemerintah Bovendigul. Saat ini kita boleh menyaksikan peresmian pemancar RRI di Kampung Getentiri, Distrik Jair. Sampai saat ini RRI tidak hanya sekedar menjadi hiburan buat masyarakat untuk mendengarkan lagu-lagu, tapi RRI juga menjadi sarana informasi untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada semua masyarakat di Distrik Jair, terkhususnya di Getentiri. Lewat informasi dari RRI kita bisa dapat mendapatkan pembelajaran, pengetahuan terkhusus bagi anak-anak sekolah kita yang ada di pedesaan. Ia juga menambahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga kini, RRI berperan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia dan terus bertransformasi. Lebih lanjut, dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RRI yang telah hadir dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan informasi hingga ke pedalaman. Ia juga menyampaikan bahwa RRI bukan sekedar media hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah di pedesaan. Marlinus berharap masyarakat Jair, khususnya di Kampung Getentiri, dapat memanfaatkan sarana tersebut dengan baik, membagikan informasi, menyampaikan aspirasi, dan menjadikan RRI sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama Basurong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali memperluas jangkauan siarannya di wilayah perbatasan melalui peresmian pengoperasian pemancar relay Pro 1 RRI Bovendigul di Getentiri, Distrik Jair. Dalam momen peresmian pemancar relay Pro 1 RRI Bovendigul yang berlangsung di Pos Koramil Jair, Getentiri, sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Bovendigul, Kepala Dinas Kominfo, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim 1711 Bovendigul, para Kepala Distrik Jair, Ki, dan Subur, serta Kepala LPP RRI Moloke atau yang mewakili. Dalam sambutannya, Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe, menyampaikan rasa syukur atas beroperasinya pemancar relay baru tersebut.
Ia mengatakan kehadiran Relay Pro 1 ini merupakan bentuk komitmen RRI dalam memperluas jangkauan siaran serta mendekatkan pelayanan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini kami lakukan sebagai upaya memperluas jangkauan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap, khususnya di wilayah Kabupaten Boven Digul. Meski kami sadari sungguh bahwa kami belum mampu melayani secara keseluruhan Kabupaten Boven Digul yang terdiri dari 20 distrik dan 112 kampung. Namun, di era digitalisasi sekarang ini, RRI terus berinovasi dengan menghadirkan multi platform dalam RRI digital yang tentunya dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Namun RRI juga tidak meninggalkan radio terestrial yang merupakan ciri khas utama radio. Dengan beroperasinya pemancar relay ini, RRI Boven Digul saat ini memiliki 3 pemancar, yaitu di Boven Digul atau di kantor Tanah Merah, pemancar 5 kW, dan 1 di distrik Worokko, 1 kW, dan 1 di distrik Jair 1 kW. Paulus menjelaskan dengan luasnya wilayah Boven Digul yang memiliki 20 distrik dan 112 kampung, masih terdapat sejumlah area yang belum terjangkau siaran. Karena itu dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengatasi wilayah blank spot siaran tersebut. Kini RRI Boven Digul telah memiliki 3 pemancar aktif masing-masing di Tanah Merah dengan daya 5 kW, di distrik Worokko 1 kW, dan di distrik Jair dengan daya 1 kW. Di era digitalisasi, RRI juga terus berinovasi melalui RRI Digital, sebuah platform multi-platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, tanpa meninggalkan identitas radio terestrial sebagai ciri khas RRI. Pada kesempatan itu, Kepala RRI Boven Digul juga menyampaikan apresiasi kepada Dandim 1711 Boven Digul atas dukungan pemanfaatan tower Koramil, serta kepada seluruh masyarakat yang telah membantu proses pemasangan hingga peresmian pemancar. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mabasrong semua, Wakil Bupati Boven Digul Marlinus menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI yang terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disampaikan saat peresmian pemancar RRI di Kampung Getentiri, Distrik Jair. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Boven Digul Marlinus mengatakan bahwa pembangunan pemancar relay RRI di Distrik Jair merupakan langkah penting dalam memperluas layanan informasi dan memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman. Ia menegaskan kehadiran pemancar baru ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan informasi, pembangunan karakter masyarakat, serta memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lebih lanjut, Wakil Bupati menilai RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan juga perekat bangsa yang berperan penting dalam edukasi publik, sosialisasi kebijakan, serta pembentukan karakter masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pembangunan pemancar relay RRI merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan siaran radio nasional ke wilayah pedalaman yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Peresmian ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan informasi dan pembangunan karakter masyarakat. Dengan hadirnya fasilitas ini, kita berharap seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Boven Digul dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mendidik, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui beroperasinya pemancar relay di Distrik Jair, pemerintah daerah yakin RRI akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyebaran informasi, pendidikan, serta pelestarian kebudayaan lokal. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengajak masyarakat Kampung Getentiri dan Distrik Jair untuk memanfaatkan kehadiran pemancar RRI sebaik-baiknya, menjadikannya sebagai sumber informasi yang positif, membangun, dan menumbuhkan semangat optimisme demi kemajuan daerah. Ia juga berharap agar RRI terus memperluas jangkauan siarannya ke wilayah lain di Kabupaten Boven Digul, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi yang edukatif, aktual, dan mencerahkan.
Menurutnya, kehadiran RRI di pelosok Papua Selatan menjadi bukti nyata peran lembaga penyiaran publik sebagai sarana pemersatu bangsa dan penguat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Maba Basrong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Ma, Anda masih bersama kami. Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka Festival Musik Rakyat tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Aula Kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi wadah untuk melestarikan seni dan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Keberagaman budaya di Kabupaten Bovendigul menjadi kekuatan besar dalam membangun persatuan dan identitas daerah. Melalui Festival Musik Rakyat 2025, pemerintah berupaya menjaga nilai-nilai budaya agar tidak punah dan tetap hidup di tengah generasi muda masa kini. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, serta seni merupakan warisan budaya yang bernilai leluhur. Keberagaman tersebut menurutnya membentuk identitas diri, baik secara pribadi maupun kelompok, di tengah dinamika perkembangan dunia. Festival Musik Rakyat di Kabupaten Bovendigul yang keempat tahun 2025. Pada hari ini, para hadirin dan seni budaya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang di dalamnya terdapat cita, rasa, dan karsa yang muncul, hidup dan berkembang dalam kelompok-kelompok masyarakat di suatu daerah, termasuk di daerah Kabupaten Bovendigul. Tuhan telah menganugerahkan keberagaman suatu bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi dan kearifan lokal, serta seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya yang bernilai luhur untuk membentuk identitas diri, pribadi maupun kelompok di tengah-tengah dinamika perkembangan dunia. Dalam kesempatan itu, Bupati Bovendigul juga menyoroti kondisi kebudayaan daerah yang kian tergerus oleh perkembangan zaman. Ia mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan arus modernisasi. Bupati menekankan bahwa meskipun banyak nilai dan tradisi mulai memudar, kesenian tetap menjadi bagian hidup masyarakat Papua yang terus bertahan hingga kini. Ia berharap melalui penyelenggaraan Festival Musik Rakyat, generasi muda dapat kembali menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah sebagai wujud pelestarian jati diri bangsa di tengah kemajuan dunia. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, Bapak Ma Basurong semua, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan pentingnya melestarikan kebudayaan daerah sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Pesan tersebut disampaikan dalam sambutannya saat membuka Festival Musik Rakyat tahun 2025 di Aula Kantor Bupati. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa seni memiliki peran penting baik dalam budaya tradisional maupun modern. Melalui kesenian, nilai-nilai luhur, pesan moral, serta kearifan lokal dapat diwariskan kepada generasi penerus. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya melalui kegiatan festival dan pendidikan berbasis budaya di sekolah-sekolah. Ia mengatakan dari kacamata budaya tradisional maupun budaya modern, kesenian merupakan sarana untuk menyampaikan pesan atau amanat yang mengandung nilai-nilai estetika, nilai-nilai magis, sakral, dan nilai-nilai moral dalam kehidupan pribadi, keluarga, marga, suku, serta dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan pembangunan. Dan musik rakyat ataupun musik akustik adalah salah satu objek kebudayaan asal Papua yang adalah juga kebudayaan daerah Kabupaten Bovendigul yang wajib dijaga dan dilestarikan pelestariannya. Objek-objek kebudayaan kita dapat melestarikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain festival, pagelaran, pesta budaya, ataupun melalui murok atau pelajaran ekstrakurikuler di sekolah dan kegiatan-kegiatan kebudayaan lainnya. Hadirin dan tamu undangan yang terhormat, pada hari ini kami akan melaksanakan Festival Musik Rakyat Bovendigul keempat tahun 2025 yang adalah kelanjutan dari Festival Musik Rakyat tahun lalu atau tahun 2024. Maka pada kesempatan ini saya berpesan kepada semua pemangku kepentingan di daerah ini untuk turut bersama-sama mendukung festival ini dan selanjutnya bersama-sama membangun seni dan kebudayaan di Kabupaten Bovendigul.
Bupati Roni menambahkan musik rakyat ataupun musik akustik adalah salah satu objek kebudayaan asal Papua yang juga merupakan bagian dari kebudayaan daerah Kabupaten Bovendigul. Karena itu, kebudayaan ini wajib dijaga dan dilestarikan. Pelestarian objek-objek kebudayaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain festival, pergelaran, pesta budaya, maupun melalui pelajaran muatan lokal di sekolah, serta berbagai kegiatan kebudayaan lainnya. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama Basrong semua, dalam upaya mendekatkan akses kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah terpencil, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Meto, Distrik Subur. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menghadirkan layanan kesehatan bergerak. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjangkau warga di daerah yang sulit dijangkau. Kali ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melakukan pelayanan ke Kampung Meto, Distrik Subur, untuk memastikan hak atas kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Muniarti, saat ditemui di sela-sela kegiatan menjelaskan bahwa program ini difokuskan untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki dokter, serta memiliki akses pelayanan kesehatan yang terjauh dan tersulit. Dan pelaksanaan kegiatan PKB tahun ini didanai melalui keanggaran otonomi khusus tahun 2025 dengan dua lokasi utama yaitu Kampung Meto, Distrik Subur, dan Kampung Karuwage, Distrik Piriwage yang akan dilaksanakan secara bertahap. Ya, ini kami melakukan kegiatan pelayanan kesehatan bergerak, di mana pelayanan kesehatan bergerak ini kami fokuskan untuk daerah atau kampung yang tidak mempunyai dokter, kemudian akses pelayanannya terjauh, kemudian tersulit. Nah, itu salah satu kriteria dari pelayanan kesehatan bergerak. Nah, kebetulan tahun ini kami menganggarkan dari anggaran Otsus tahun 2025. Nah, untuk lokusnya ini kami ada dua kampung, ada di Kampung Meto, Distrik Ujung Pia, dan Kampung Biwage, Distrik Piriwage nanti akan kami laksanakan. Lebih lanjut, Muniarti mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini Dinas Kesehatan berharap pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah terpencil, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan medis dasar. Program pelayanan kesehatan bergerak PKB ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.